Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ketua kelas, tolong pimpin salam dan doa ya. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada ya. Sepertinya semua hadir. Mungkin Pak absennya dulu ya, satu persatu. Putu Andi. Ya, semua sudah hadir. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Pak. Ya, semoga kita selalu sehat ya. Sebelumnya, apakah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Oke, sudah siap ya. Jadi untuk pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang gambar dan teks berbasis vektor. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan daripada materi dari gambar dan teks berbasis vektor. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak tahu tidak contoh daripada produk percetakan? Produk percetakan yang berbasis vektor. Ada yang tahu? Kartu nama dan KTP. Oh, kartu nama bisa. Ya, yang lain ada nggak? Mungkin di jalan-jalan pernah kalian lihat? Poster. Oke, gimana? Poster, boleh. Yang lain ada lagi nggak? Baliho. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuatnya nanti. Ya, salah satu dari produknya. Oke, kemudian dari kompetensi dasarnya sendiri, dari pengetahuan kita akan menerapkan penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Dan itu juga untuk keterampilan kita akan bisa untuk menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Nah, untuk tujuannya sendiri, menjelaskan gambar dan teks berbasis vektor, mengemukakan fungsi dari fitur aplikasi juga. Selain itu juga untuk bagaimana kalian mampu menunjukkan gambar yang berbasis vektor. Tentunya itu adalah hasil daripada produk desain percetakan. Selain itu juga mampu mengintegrasikan beberapa fiturnya untuk membuat suatu produk nanti. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, kita akan melaksanakan ini dengan metode diskusi, kemudian akan ada juga demonstrasi dan penugasan. Nanti akan dikerjakan di lembar kerja. Nah, untuk penilaiannya itu ada penilaian tugas dan ulangan, kemudian keterampilan juga. Oke. Nah, ini. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, nah, kita akan mengadakan pretest ya. Oke, udah selesai? Bisa kalian lihat kira-kira ini gambar apa? Kartu nama. Nah, ada nggak anak-anak yang bisa memberikan pendapat tentang foto ini? Oke, ya silakan Sadewa. Itu merupakan kartu nama Pak. Salah satu contoh produk desain dari desain grafis berbasis vektor. Cara membuatnya di CorelDRAW. Sekarang buka pada folder pertemuan 2, itu pada bahan ajar ya. Nah, kita laksanakan kegiatan membaca mungkin 10-15 menit pada bagian kartu nama ya, bagaimana kita membuat kartu nama. Nah, anak-anak apakah sudah selesai untuk membacanya? Sudah ya. Nah, setelah membaca, Pak ingin ada salah satu yang mengomentari lagi ya terkait dengan gambar ini. Nah, siapa yang ingin mengomentari lagi setelah membaca? Oh ya, silahkan. Setelah tadi saya baca dan saya catat sedikit, yaitu membuat kartu nama, kita bisa mempergunakan tool rectangle yang ukurannya disesuaikan. Dan juga pembuatan icon-icon bisa menggunakan fitur shaping seperti wheel frame dan juga lain-lain. Oke, berikan tepuk tangan ya untuk semuanya. Nah, di sini kita akan mempunyai masalah ya. Jadi kan pertemuan sebelumnya sudah ada juga orang yang sama membuat logo. Nah, sekarang dia ingin logonya itu ditambahkan di kartu nama. Jadi dia ingin membuat kartu nama.
Nah, pertanyaannya itu bagaimana kita mendesain kartu nama itu agar informatif. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan fitur aplikasi pengolah gambarnya, jadi aplikasi vektornya untuk membuat nama. Kan? Ya, Yuni, silahkan. Jadi pendapat saya tentang soal depan, untuk membuat kartu nama itu bisa dengan aplikasi CorelDRAW. Nah, bagaimana mendesain kartu nama yang informatif? Untuk mendesain kartu nama yang informatif, jadi yang diperlukan adalah bisa dengan memberikan informasi yang jelas, namun tetap harus menerapkan prinsip dasar desain grafis. Ya, betul sekali ya. Jadi perlu informasi yang disampaikan itu harus jelas, kemudian tidak melupakan dari prinsip dasar desain grafis. Nah, berikan aplaus dulu. Oke. Nah, ini ya. Jadi hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat desain terutama kartu nama, karena kartu nama tujuannya kan untuk memperkenalkan diri, ya. Jadi yang utama itu adalah fokus kita pada informasi yang benar-benar penting. Kemudian mudah terbaca, jadi pemilihan font itu penting, pemilihan warna juga penting. Nah, dasar desain juga jangan dilupakan, itu ada keseimbangan, ada ritme, ada penonjolan dan lain-lain. Oke, di sini untuk ukurannya sendiri nanti 9 kali 5,5 cm ya. Teknik ada ini apa? Pen? Oke, pen tool. Nah, kemudian untuk mendapatkan tengahnya ini gimana caranya? Nah, nanti untuk mendapatkan tengah-tengahnya itu bisa pakai intersect ya. Nanti bisa juga dengan mengkombinasikan dengan wheel dan trim juga nanti. Itu penugasannya. Ini adalah kita akan mengerjakan LKPD ya. LKPD pada kegiatan 2. Di sini silakan kalian berkelompok, satu kelompok 2 orang. Ya. Nah, nanti penilaiannya itu adalah ketepatan waktu pengerjaan, kemudian informasi itu harus jelas, ya. Kemudian penggunaan fiturnya, apakah sudah banyak menggunakan mengeksplor fiturnya. Kemudian penggunaan ukuran, apakah ukurannya udah sesuai. Ya, akan dikerjakan secara berkelompok, dibagi tugasnya, bagaimana caranya itu terserah kalian. Silakan dikerjakan. Oke, ini satu buat ini, satu buat LKPD-nya, satu desainnya ya. Ya, bagi tugasnya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya dulu? Oke, ada 2 tanya. Mungkin Widi dulu deh, Widi. Pak, untuk logo iconnya itu boleh di draft? Di draft, jadi kamu bagaimana? Ngambilnya di internet? Internet. Terus saya draft di Corel. Oke, kalau di draft nanti pakai apa, pen berarti ya? Iya. Oke, kalau pakai pen ya nggak masalah sih. Yang penting gambarnya bagus ya. Nama perusahaannya ya isi ya komputer. Nanti namanya kan beda, nanti nama orang di bawahnya. Ini, sorry. Ini. Kan. Untuk logo harus menyatu ya. Artinya sesuai juga dengan desain kartu namanya. Kamu pakai Bezier? Iya. Boleh. Jadi icon tuh minimal 2 ya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Nah, jadi apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya. Jadi Pak Kira nggak ada masalah. Silakan ya untuk yang kelompok yang sudah selesai, silakan dikumpul dulu ya untuk filenya. Setelah kalian membuat LKPD dan menaruh file yang sudah dibuat pada LKPD juga, nah sekarang waktunya untuk mempresentasikan daripada tugas kalian. Nah, sebelumnya Pak persilahkan siapa yang ingin mempresentasikan tugasnya. Oke, dari kelompok 2, mungkin silahkan maju. Perkenalkan, saya Widya, saya Yunita.
Di sini kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami buat. Penjelasannya akan dibacakan oleh Zita. Baik. Pada kegiatan 2 yaitu LKPD 2 membuat desain kartu nama ini, kami sudah membuat jawaban dari 2 soal yang sudah diberikan pada LKPD tersebut, nama. Dan hasilnya yang kami buat seperti ini. Selanjutnya pada soal yang kedua, soal pada yang kedua yaitu jelaskan fitur atau tools yang apa saja yang digunakan dalam pembuatan desain tersebut. Yang pertama, kita menggunakan fix tool untuk menggeser atau merubah posisi objek yang sedang dibuat. Yang kedua, menggunakan shape tool untuk membuat atau menentukan sudut dari objek persegi. Yang ketiga, rectangle tool untuk membuat objek persegi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan atau tambahan atau saran? Silakan, Kania. Jadi saya mau nanya bagaimana cara membuat warna gradasi pada kartu namanya. Nah, di field, untuk membuat gradasinya, di field tool, kita mengklik interactive field tool, kemudian pada pojok kanan, kiri atas, akan ada seperti kotak-kotak, kita memilihnya yang fountain field tool, itu untuk membuat gradasinya. Ya, sepertinya ya. Oke, silakan ditutup untuk presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Oke, berikan aplaus. Nah, adakah anak-anak yang mau menyampaikan simpulan ya daripada kegiatan hari ini? Kesimpulannya, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan desain kartu nama, yang pertama, fokus pada informasi yang penting-penting, yang kedua, mudah terbaca, yang ketiga, desain yang berorientasi pada audiens, yang keempat, ingat dasar dalam membuat desain, yang kelima, tambahkan info menarik. Kartu nama bisa dibuat dengan fitur-fitur pada aplikasi CorelDRAW. Ya, itu ya, berikan aplaus. Untuk silakan dikerjakan untuk post testnya, untuk evaluasi hari ini. Nah, apakah ada peningkatan nilai dari pretest yang kita adakan di awal pertemuan? Oke, jadi sepertinya sudah selesai ya semuanya ya, untuk kita akan mengisi refleksi dan survei pembelajaran. Tapi sebelum itu, ada nggak satu orang yang mau menyampaikan? Yang sudah saya kuasai membuat desain kartu nama yang informatif. Ya. Yang belum saya kuasai pemanfaatan warna gradasi yang belum kurang paham. Oh ya, gradasi lagi. Yang masih saya membingungkan menentukan resolusi gambar untuk keperluan cetak. Kerjakan untuk refleksi dan survei pembelajaran. Silakan diisi sesuai dengan pemahaman masing-masing ya. Mungkin ada yang kurang dipahami. Nah, sudah. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini intinya adalah kita mampu untuk membuat desain yang berbasis vektor, yaitu kita pakai contohnya itu adalah kartu nama. Pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan masih di gambar vektor, nah tapi di penggunaan efek vektor ya. Nah, untuk hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ya? Ya, silakan untuk ketua kelas Widya, silakan dipimpin salam dan doa. Om Santi 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 Om. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan untuk kembali ke kelas ya. Silakan.